di debat publik kedua calon gubernur dan calon wakil gubernur Riau 2024. Hadirin dan juga pemirsa, kita masuk ke sesi keempat, di mana dalam sesi ini pertanyaan akan diajukan kepada para pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur dan akan ditanggapi oleh calon gubernur dan calon wakil gubernur lainnya. Di sesi ini, para paslon akan saling bertanya. Dan jika ada pertanyaan dengan menggunakan istilah maupun singkatan dalam bahasa asing, mohon untuk disertai dengan penjelasannya. Terima kasih kepada panelis. Kami ingin bertanya dengan Paslon 2. Dalam tema debat kita ini termasuk di dalamnya ada asta cita. Pak Nasir selalu menyebut bahwa Pak Prabowo, perintah Pak Prabowo itu adalah presiden kita, presiden kami. Kami ingin tahu apa asta cita Pak Prabowo menurut Pak Nasir, sehingga kami mengerti betul tentang asta cita ini karena kami tahu bahwa inilah perjuangan kami. Oleh karena itu kami mohon ungkapkan asta cita Pak Prabowo di sini sehingga kita tahu semua apa yang dijadikan pesan-pesan Pak Prabowo itu. Terima kasih menurut saya Pak panelis, semoga ini bisa dijawab dengan cepat, tepat, dan responsif. Terima kasih. Terima kasih. Inilah Dek Wahid ini kan. Sudah jelas-jelas semua masyarakat Indonesia tahu bahwa bersihnya hati Pak Prabowo hari ini. Untuk bagaimana membangun Indonesia ini dengan baik. Bagaimana hari ini Pak Prabowo ingin masyarakat Riau ini tidak ada yang mau miskin lagi. Itu yang pertama. Letak hukum tempatnya ada. Harus tetap di dalam rel. Tidak akan pernah berjuang di bawah regulasi. Kami ingin Bapak Prabowo hari ini menciptakan Indonesia jauh 5-10 digit ke depan. Tidak perlu kami jelaskan asta citanya, tapi kita sudah tahu semua apa yang dibangun hari ini buat Bapak Prabowo untuk Indonesia. Hari ini baru berapa bulan Bapak Prabowo sudah membangun negeri ini nampak dan menunjukkan Provinsi Riau ini jauh lebih baik. Sudah banyak ditangkap bandar-bandar narkoba di seluruh Provinsi Riau maupun Indonesia. Sudah banyak luasnya lahan yang tidak pasti diminta penjelasannya oleh beliau. Sudah banyak hari ini perusahaan yang menjelaskan kekayaan yang tidak terdaftar di dalam pajak. Kurang jelas, apalagi yang ingin mau kita jelaskan untuk naskah citanya Bapak Prabowo. Hari ini kami bangga Bapak Prabowo menjadi Presiden Indonesia. Kami ingin dan kami tahu bagaimana menjaga dan menjalankan naskah cita Bapak Prabowo di Provinsi Riau. Nasir bisa, Nasir Wardan tahu caranya. Jangan lupa coblos nomor 2. I love you masyarakat Riau. Terima kasih. Terima kasih Bang Nasir. Saya rasa kami tidak ragu dengan komitmen Pak Prabowo karena beliau adalah presiden kami. Kami tahu betul bahwa dia punya ketulusan hati. Tapi kami belum tahu apa maksud Pak Nasir yang menyebut bahwa dia tahu dengan Pak Prabowo, tapi asal kita pun beliau tidak pernah mengungkapkan satu pun. Menurut saya ini menjadi kejanggalan bagi kami. Oleh karena itu, apa yang terkandung dalam asta cita Pak Prabowo ini menjadi komitmen bagi kami untuk melaksanakannya. Tapi kami tidak pernah mendengar sepatah kata pun dari Bang Nasir dalam hal asta cita ini. Oleh karena itu, jelaskanlah kepada kami belum jelas sama sekali. Sehingga menurut saya, karena asta cita ini adalah program Pak Prabowo yang lebih utama, kami tidak mendapatkan dari Pak Nasir penjelasannya. Terima kasih. Tadi sudah kami jelaskan, Dek Wahid, Pak SF. Contohnya gini loh, 1 ya 1, 2 ya 2, itu aja. Ini cukup ini. 1 ya 1, 2 ya 2. Jangan 1 dirubah jadi 10, itu salah. Nah, kayak hari ini dijadikan PJ 6 bulan, 1 dijadikan 10, ini salah. Salah. Kenapa? Ini yang harusnya tidak dilakukan. Pak Prabowo tidak akan lakukan ini untuk Indonesia. Kami yakin hari ini Indonesia akan maju 5-10 digit ke depan. Kami di bawah regulasi 15 tahun sebagai DPR RI tahu bagaimana letaknya undang-undang. Kami tahu bagaimana letaknya anggaran. Kami tahu bagaimana membuat undang-undang. Undang-undang hari ini baik di tangan Pak Prabowo. Nasir bisa, Nasir tahu caranya. Baik, cukup, waktu habis. Harap tenang. Untuk paslon nomor 3, terkait dengan penguatan nilai budaya Melayu dalam lingkungan
masyarakat yang agamis. Apa pendapat Bang Samsuar dan Buya Ustadz Mawardi terkait pepatah? Pepatah Melayu menyatakan, gajah sama gajah berperang, landuk mati di tengah-tengah. Jika kerbau dipegang pada talinya, manusia dipegang pada janjinya. Sebagaimana pepatah Melayu disampaikan oleh Pak Wardan tadi, tentunya itulah acuan bagi kami selaku juga putra Melayu yang ada di Provinsi Riau ini. Karena yang bagaimanapun Riau maju dan martabat itulah kaitannya dengan bagaimana kita terus melaksanakan budaya Melayu yang agamis itu, di mana adat bersedikan syarak berkitabullah, itulah bagian yang kita sebutkan bermartabat itu. Jadi tidak sekedar maju saja, tapi kita juga tidak menghilangkan identitas Melayu kita sebagai budaya bangsa yang patut kita lestarikan sepanjang masa. Karena itulah tentunya apa yang telah kami gagas ini tetap tidak kami tinggalkan. Dan itu juga di dalam butir-butir program kerja kami sepadankan juga sekaligus juga bagaimana menjaga budaya-budaya dari berbagai suku bangsa yang di Riau ini cukup heterogen. Tapi payung negerinya tetap budaya Melayu sebagai payung adat. Silakan Pak Ustaz lanjutkan. Masalah janji itu adalah masalah yang terikat dengan nilai. Dan itu adalah komitmen. Dan Alhamdulillah Bapak Haji Samsuar, apa yang menjadi janjinya tertuang di dalam RPJMD ketika beliau memulai kerjanya sebagai gubernur. Dan apa yang telah beliau tuliskan dan rencanakan dalam RPJMD, Alhamdulillah semuanya ataupun rata-rata atau maksimal itu sudah terwujud. Dan itulah janji-janji beliau di dalam bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan bidang-bidang lainnya. Dan itu terbukti banyak sekali dari prestasi-prestasi yang telah Baik, diraih. waktu habis. Cukup. Baik, terima kasih. Mungkin masukkan aja Bang. Sosok pemimpin itu harus agamis, tidak boleh selisih satu sama lain. Menunjukkan sosok pemimpin yang baik untuk masyarakat. Dan bagaimana kita bisa pemimpin mengayomin buat masyarakat semua. Tidak pandang bulu, tidak ada etnis, semua etnis sama. Punya hak yang sama. Apalagi kami seorang perantau. Hari ini datang kemari diberikan amanah menjadi calon gubernur. Dan amanah ini akan kami pegang baik-baik menjadi pemimpin searah dengan pengembangan Melayu modern ke depan. Mungkin itu yang akan kami contoh dari pepatah yang disampaikan Pak Wardan tadi untuk menjadi petunjuk baik buat kami. Nasir tahu caranya. Coblos. Baik, terima kasih. Waktu habis. Pak Wahid dan Pak SF, mungkin kami kasih PR. Sebagaimana kita ketahui bersama, bukan rahasia umum lagi. Provinsi Riau belum pernah dalam sejarahnya saat ini kita defisit anggaran 1,3 triliun. Saya ingin sampaikan, seandainya Pak Wahid bersama SF Haryanto menjadi pemimpin Riau, bagaimana mengatasi defisit 1,3, dan ini belum pernah terjadi nih di masa kepemimpinan siapapun memimpin Riau. Kami silakan nih untuk menyampaikan tanggapan terhadap pertanyaan kami ini. Terima kasih. Pertanyaan ini yang saya tunggu, Pak. Pak Samsuar lupa. Saya ini ketua TAPD, sekretaris daerah. Saya yang mengelola anggaran. Beliau tidak tahu, 2023 defisit 1,7 triliun. Kita selesaikan, saya rasionalisasi kegiatan skala prioritas, kita potong. Betul, itu saya lakukan. Beliau lupa dia. Ini kadang-kadang ya kasihan. Karena mungkin sudah tua, lupa dia. Ini. Jadi, saya katakan, Pak Samsuar, pertama, sekarang masih bulan Oktober. Ada triwulan 4 yang belum masuk dari pusat. TW4 belum masuk. Itu sekitar 400 miliar. TW4. Satu. Yang kedua, dana pajak kendaraan bermotor. Itu 80 miliar 1 bulan.
kali 3, 240 miliar. Itu belum masuk. Ketiga, PI dari minyak, PHR, itu belum masuk. Artinya terakhir APBD 2005 belum dibahas. Kok tahu ada defisit 1,3. Kayak dukun aja Pak Samsuar nih. Ya Pak Samsuar, lupa Bapak. Yang bahas anggaran itu adalah Sekda selaku Ketua TAPD. Terima kasih. Waktunya masih tersisa Bapak. Begini, kalau tahun anggaran berjalan itu belum dikatakan defisit. Kalau setelah tahun anggaran selesai baru dibilang defisit. Ini masih anggaran berjalan. Masih. Jadi tenang aja Pak Samsuar, nanti kita bereskan ini ya. Baik, waktunya habis. Ini memang semuanya bisa. Tapi tentunya kita juga memperhitungkan semua kemungkinan PAD yang bisa masuk dalam hanya beberapa bulan. Sementara sekarang honor dari pegawai honor sekarang ini belum dapat dibayarkan. Begitu sulitnya sekarang. Dan ini belum pernah terjadi nih di masa kepemimpinan kami dan masa gubernur-gubernur sebelumnya. Kita kasihan nih. Pegawai-pegawai honor termasuk dokter-dokter di rumah sakit, mudah-mudahan dia tetap kerja semangat agar nanti bisa mereka dalam waktu dekat menerima honornya. Begitu juga kita juga mendengar dari daerah-daerah sekarang juga defisit anggaran. Karena bagi hasil pajaknya tidak bisa diberikan sepenuhnya oleh pemerintah Provinsi Riau. Ini yang barangkali nanti menjadi PR. Siapapun jadi gubernur ini PR nih. Pak Nasir pun jadi gubernur PR juga nih Pak Nasir. Ya. Terima kasih Pak Sam atas sarannya. Insya Allah kalau kami yang diberikan amanah kami selesaikan itu pegawai honor. Nggak ada masalah. Kekhawatiran Pak Sam biar jadi kekhawatiran kami. Biar kami yang akan menyelesaikan pegawai-pegawai honor yang belum dibayar. Insya Allah kalau Wahid Haryanto jadi gubernur kita selesaikan ini semua. Nggak ada masalah. Karena mengapa? Ditanyakan sama Pak Yanto, karena Pak Yanto sudah tidak menjabat Pak. Ya kan? Nanti kalau kami diberikan amanah, insya Allah kami selesaikan. Insya Allah masyarakat Riau dan Pak Sam mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami juga mohon petunjuk dan ajarnya karena Pak Sam lebih dulu dari kami. Insya Allah kami bisa melanjutkan. Yakinlah Pak Sam, serahkan Riau bersama kami urus dengan baik. Insya Allah kami urus dengan baik. Terima kasih. Hadirin dan pemirsa dimanapun saja Anda berada, kita masuk ke sesi yang kelima. Terima kasih. Udah bisa mulai ya? Terima kasih. Kami tadi menyimak penyampaian Bang Samsuar. Mungkin ada keterlambatan sedikit waktu beliau memimpin. Ada COVID, tapi ada juga uang silpa yang dikembalikan ke negara. Tapi di situ saya lihat sekdanya juga Pak SF waktu itu. Nah, kami melihat motornya pemerintah tadi Pak SF bilang sekda. Perencanaan ini sekda yang buat tadi. Nah, semua perencanaan ini pasti dilaporkan kepada DPR. Nah, kalau tiba-tiba Pak SF jadi PJ, terus buat program baru tanpa persetujuan DPR, terus program yang sudah dikonsep zamannya Pak Samsuar dirubah sesukanya, ini salah. Nah gitu Hid. Wahid harus nyimak dari situ supaya jangan menjadi masalah. Menurut saya saran saya begitu. Terima kasih. Inilah pertanyaan sering saya lihat di media sosial. Kenapa katanya SF Haryanto pada saat PJ Gubernur ugal-ugalan menggunakan anggaran. Ini ya kan, itu pertanyaan masyarakat. Disinilah sempat saya menjelaskan. Pertama pada saat saya dilantik jadi PJ Gubernur Riau, tanggal 29 Februari, 1 Maret, saya lihat kondisi Kota Pekanbaru sangat-sangat prihatin. Jalannya pada rusak, hampir semua rata rusak. Mau kemana? Katanya orang Riau kaya. Di atas minyak, di bawah minyak, di bawahnya lagi ada minyak. Coba, tapi jalannya jelek loh. Nah, apa perasaan kita Pak? Kota Pekanbaru ini sebagai cerminan si Riau di Indonesia maupun di mancanegara. Tapi jalannya jeleknya luar biasa. Itulah saya selaku PJ Gubernur Riau membuat diskresi dan ini kami minta izin kepada Bapak Menteri Dalam Negeri dan kami dapat persetujuan. Kami tidak ugal-ugalan. Saya ini pun berlatar belakang investigasi. Saya setiap bertindak pasti punya payung hukum.
Pak Nasir yang terhormat. Terima kasih. Bang Samsuar, nanti kalau Nasir salah tolong luruskan sedikit. Mbak SF begini, boleh minta persetujuan Mendagri kalau DPR-nya tidak menyetujuin. Anggaran yang sebelumnya bisa dijalankan. Tapi ini kan nggak ada dibawa rapat dengan DPR. Nah harusnya ada keputusan DPR untuk merubah anggaran baru. Itu, jadi jangan serta-merta pagar pendek ditinggikan, jalan bagus depan area duta sudah bagus dilebarkan. Gak ada artinya. Coba tengok jalan kabupaten hari ini desa. Bisa ditransfer 100 miliar per desa menjadi perbaikan jalan lebih baik. Itu diminta rapat di DPR. DPR ini perpanjangan masyarakat, dipilih masyarakat. Hormatin DPR supaya kita tahu tata kelola pemerintahan yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Inilah yang kalau tidak pernah duduk di badan anggaran. Pada penyusunan kita anggaran awal tahun, itu kita masukkan di RKPD. Tapi kalau sudah di tengah jalan, tidak bisa masuk RKPD, kita masukkan pada saat APBD perubahan. Dia masuk di RKPD, tapi pada saat APBD perubahan. Mungkin, saya rasa, lupa mungkin dalam nyusun anggaran. Itulah yang saya bilang. Saya ini sekda, ketua tim anggaran daerah. Jadi sebaiknya itu sudah selesai Pak. Nanti sudah kita laporkan ke DPRD, kita masukkan paripurna. Selesai, clear and clean semua. Silakan. Yang sama-sama kita hormati Pak Samsuar dengan Pak Buya Mawardi, kami melihat visi Bapak terhadap penyediaan akses internet dan wifi gratis. Memang betul, saat ini internet memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan menjadi kebutuhan dasar. Tapi efek samping dari akses internet yang tidak terbatas adalah meningkatnya judi online dan pornografi. Apa yang Bapak akan lakukan mengatasi problem ini? Terima kasih. Sudah saatnya masyarakat di pedesaan juga merasakan internet dan juga wifi gratis. Karena selama ini kita mengetahui masih banyak yang blank ya di wilayah-wilayah pedesaan terutama. Dan kita tahu bahwa ke depan ini tetap tak bisa kita hindari kemajuan teknologi informasi. Dan kami telah pernah dikunjungi oleh konsul Singapura. Mereka ini akan membuat pusat data center di Provinsi Riau. Sangat naif, sementara Singapura sudah buat pusat data center di Riau, sementara kita sendiri tidak siap dalam rangka untuk memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Karena itulah sebagai tentunya pemimpin dalam rangka untuk mewujudkan Riau digital, tentunya juga desa-desa juga harus menikmati internet, sehingga saat ini juga kita akan mengirimkan anak-anak Riau untuk belajar di Universitas Cendekia yang ada di Jakarta, yang saat ini telah memprogramkan anak-anak kampung dan anak-anak pulau untuk belajar di kampus yang bagus ini dalam rangka untuk mengembangkan teknologi informasi. Ini barangkali tak bisa dihindarkan kalau kita mau maju, tak bisa tidak. Sekarang ini semuanya menggunakan digital. UMKM saja menggunakan digital. Pembelajaran juga sudah menggunakan digital. Apalagi kampus yang saya katakan Universitas Cendekia itu, kita sudah buat kerjasama nih. Yang kebetulan ini adalah milik Bapak Yusuf Kala dan satu-satunya di Indonesia. Sekarang mahasiswanya tidak belajar di kampus, cukup belajar di rumahnya sendiri. Tentunya Riau juga harus siap dengan itu. Terima kasih Pak Sam jawabannya dan paslon nomor 3. Kami tidak menafikan bahwa internet, akses wifi itu sangat dibutuhkan. Tapi yang kami tanya, yang belum terjawab oleh Pak Sam itu adalah efek. Ya, efeknya. Jadi belum ada program Pak Sam untuk mengatasi efek ini. Bagaimana pornografi karena ada internet, bagaimana judi online marak di tengah masyarakat. Bagaimana Pak Sam mengatasinya ini? Jadi kan Pak Sam buat program harus dilihat dulu Pak Sam. Apa manfaatnya, sudah itu apa efek sampingnya. Yang kami belum dapat jawaban adalah efek samping dari program Pak Sam ini. Kami sangat mendukung. Ya, internet masuk desa, wifi masuk desa itu juga bahagian dari program kami ke depan, tapi kami belum dapat jawaban untuk mengatasi penyakit masyarakat. Terima kasih. Baik, untuk ini memang kita sudah tahu bahwa Bapak Presiden kita ini sangat
punya perhatian besar terhadap pemberantasan judi online. Dan kita yakin persoalan itu pasti akan tuntas. Namun demikian tentunya kita harus mempersiapkan anak-anak daerah kita ini dengan pembelajaran agama. Sepanjang mereka belajar agama, insya Allah juga mereka selamat dunia akhirat. Silakan Pak Ustadz, lanjutkan. Ya, penguatan nilai-nilai agama di dalam pendidikan ini sangat diperlukan. Tapi jangan pula nanti Pak Wahid gara-gara efeknya banyak, lalu internet dan program yang bagus ini kita hentikan. Tetapi program ini tentu kita lengkapi dengan proteknya. Ada protek secara teknologi, seperti situs-situs porno, bagaimana supaya judi-judi online. Dan Alhamdulillah Pak Prabowo telah memberikan keputusan tegas terhadap judi online. Dan ini sangat baik, waktunya habis. Ya, kami persilakan Pak Ustadz nih. Saya mau hadapkan pertanyaan kepada Pak Nasir. Dari awal debat selalu Pak Nasir mengatakan Pak Nasir tahu bagaimana caranya, serahkan kepada Pak Nasir. Ini kita kan di dalam mengelola pemerintahan. Sebuah nilai yang harus ada dalam tata kelola ini transparansi, akuntabilitas, bisa dipertanggungjawabkan dan dijamin bersih daripada KKN. Gayanya ada hal-hal yang tersembunyi begitu. Oleh karena itu, kepengen kami bertanya, kira-kira cara-cara apa yang bisa, supaya kami juga bisa mendapat manfaat kalau seandainya kami diamanahkan nanti menjadi Gubernur Riau. Terima kasih, itu saja. Terima kasih abangku Bang Samsuar, Ustadz Mawardi atas penyampaiannya. Ini penyampaian yang paling baik. 15 tahun kami menjadi anggota DPR RI. Banyaknya negara maju yang kami datangin. Bagaimana membangun negara maju, kita butuh keberanian. Keberanian ini yang harus kita wujudkan untuk mewujudkan satu keputusan, memberikan kenyamanan buat masyarakat. Nasir gak pintar Pak Ustadz, tapi Nasir punya keberanian. Nasir akan cari orang-orang pintar. Kami pernah berkunjung ke negara Dubai. Dubai itu tahun 80 negara yang sangat miskin. Tapi dengan penghasilan 1 domba dan 1 onta menjual ke negara lain untuk ditukar dengan makanan. Gitu dapat sumber minyak, apa kata raja? Cari teliti barang apa ini. Gitu tahu ini minyak, cari orang pintar. Bayar mahal-mahal nggak apa-apa. Yang penting negeri kita maju hari ini. Itu akan kami lakukan untuk Riau. Kami akan cari orang-orang pintar, membangun Riau ini bersama Nasir. Nasir akan wujudkan satu langkah untuk masyarakat tidak akan pernah mundur. Dan kami minta orang-orang pintar ini mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan tata ruang baru Provinsi Riau. Kami ingin membesarkan minyak ini. Hari ini kita cuma dapat 10%. Gitu Nasir jadi gubernur, kami akan minta kepada Pak Prabowo bagikan 50% pada Riau. Untuk mendapat pemasukan besar. Dan untuk menjadikan Riau ini menjadi Riau Emas dengan pertumbuhan uang yang besar. Kami akan bangun orang-orang pintar untuk membangun seluruh sistem dan tata ruang pertumbuhan ekonomi. Itu Ustadz pengalaman yang kami dapat. Makanya kita harus banyak-banyak keluar bisa mencapai pikiran yang bijak untuk menjadi orang yang berani. Terima kasih. Ya, dari paparan Bapak Nasir tadi, ya saya setuju sekali apa yang dikatakannya. Tetapi tidak ada hal yang spesifik. Karena hal itu bisa dilakukan oleh semua paslon. Kami juga akan bertekad kalau hanya sekedar itu, tak ada spesifik, Samsuar Mawardi juga bisa. Dan akan bisa lebih dari itu lagi. Terima kasih. Ini tinggal kami minta izin sungkem sama Bang Samsuar sama Ustadz Mawardi. Selesai barang ini. Tak ada lagi masalah. Izin Bang. Jadi izinkan kami, pengalaman kami cukup mungkin 15 tahun menjadi seorang DPR RI untuk modal menjadi gubernur. Dan kami ingin ke depan bagaimana Riau ini untuk semua. Hari ini semua pendukung sama. Kita ingin setelah berdebat ini jangan ada saling bersinggungan semua. Kita sama-sama berjalan untuk membangun Riau ini ke depan. Itu yang paling penting dan kita ingin berikan kami izin untuk kami membangun Riau ini dengan cepat. Dan Nasir bisa, Nasir Wardan tahu caranya. Coblos nomor 2. I love you masyarakat Riau. Terima kasih. Terima kasih moderator. Ayah saya wafat di usia saya 10 tahun. Saya ingat betul pesan beliau yang menjadi motivasi saya bahwa hidup terus berlanjut dan tidak boleh putus asa. Saya ini dari kampung di sudut Indragiri Hilir,
Saya mengerti betul tentang kesusahan, sehingga saya diantar oleh ibu saya ke pondok pesantren. Dan saya kuliah dengan mencari pekerjaan sendiri sehingga bisa membiayai kuliah. Tanggung jawab yang berat bagi saya, tetapi saya tidak putus asa. Sehingga saya bisa menjadi anggota pengusaha dan menjadi anggota DPR RI. Abdul Wahid sama seperti dulu, adalah seorang pejuang. Di pundak saya kini ada tanggung jawab yang luar biasa untuk memenuhi setiap harapan masyarakat Riau yang akan saya pikul menuju kejayaan Riau 5 tahun ke depan. Masyarakat Riau yang saya cintai, sudah hampir tuntas perjalanan saya berkampanye menemui masyarakat Riau. Mulai dari desa Bukit Kerikil, Batu Tilam, desa Kabun Tinggi, Kampar, hingga wilayah lain, Indragiri Hulu, Kuantan Sengingi, Kepulauan Meranti, tak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya melihat betul kondisi masyarakat Riau saat ini. Dan saya berjanji seluruh program kami akan kami laksanakan sejak hari pertama kami terpilih. Janji saya hanya satu, saya tidak ingin mengecewakan almarhum ayah saya. Dan masyarakat Riau yang sudah mempercayai kami. Silakan Pak Ito. Saya, SF Arianto, sama pasangan saya, Abdul Wahid, telah membuat program kerja yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Program infrastruktur jalan dan jembatan, di mana jalan dan jembatan ini merupakan urat nadi perekonomian masyarakat Riau. Program selanjutnya adalah pembangunan jalan pesisir yang masih terlantar, yaitu Sokai Guntung, Dumai, Lubuk Gaung Sinaboy, Bagan Siapi-api, Kubu Panipahan, Simpang Kumuh Kota Tengah Duri, serta jembatan Pulau Bengkalis Bukit Batu dan jembatan Dumai Pulau Rupat. Kami juga akan membuka lapangan kerja dengan perusahaan yang berinvestasi di Riau yang akan menyerap 60% tenaga kerja generasi muda asli Riau. Bersama kami, Abdul Wahid, SF Arianto, bersama membangun Riau. Coblos nomor Cukup, waktu habis, terima kasih. Hadirin harap tenang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ketua KPU yang mengadakan tempat ini, menyelenggarakan hari ini debat. Dan kami lihat survei kami pun sudah paling bagus hari ini. Kami yakin kemenangan ini ada di paslon nomor 2. Tapi semua ini sudah selesai. Hari ini kita selesai debatnya. Dan dalam perjalanan masa kampanye ini, mungkin kami ada kesilapan. Ada omongan kami yang enggak pas pada tempatnya. Ada cerita kami yang enggak pas pada tempatnya. Kami mohon maaf Nasir Wardan kepada seluruh Bang Samsuar dan Ustadz Mawardi dan adik kami Wahid dan Pak SF. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seluruh masyarakat Riau kami yang kami cintai, kami minta maaf kalau ada kalimat kami yang salah. Dan kami minta kepada pendukung kami, relawan kami, semua simpatisan kami, jangan ada fitnah nanti ke depan. Jangan ada gaduh, jangan menyebarkan calon lain tidak baik. Kami minta ini sudah selesai. Dan yang hari ini kita musuhin kemiskinan. Kemiskinanlah yang hari ini jadi musuh kita. Narkoba yang hari ini jadi musuh kita. Judi online yang hari ini jadi musuh kita. Jalan infrastruktur yang rusak yang hari ini jadi musuh kita. Ini kesehatan masyarakat yang hari ini menjadi musuh kita. Ini yang harus kita selesaikan ke depan. Kami ingin, maka dari itu izinkan kami. Insya Allah Nasir Wardan jadi gubernur. Nasir bisa, Nasir Wardan tahu caranya. Coblos nomor 2. I love you full buat masyarakat Riau. Silakan ditambahkan Bang Wardan. Kalau sudah duduk berdamai, jangan lagi diajak berperang. Kalau nawaitu sudah dipakai, insya Allah akan menang. Rantau diturut dengan undang, negeri dihuni dengan lembaga. Kalau menurut agama yang terang, insya Allah Riau aman dan sentosa. Bagaimana Pak Nasir rencana kita bangun gedung LAM itu?
Kami akan bangun gedung LAM lebih cantik dari kantor gubernur. Untuk membangun modernnya Melayu Riau ke depan. Ini akan kami wujudkan. Itu makanya Nasir Wadan bisa, Nasir Wadan tahu caranya. Coblos nomor 2. Coblos nomor 2. Baik, waktunya habis. Sekarang kepada... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Warga Riau yang kami cintai, kami pasangan Umaro dan Ulama hadir dengan perpaduan pengalaman, integritas dan nilai-nilai yang insya Allah akan membawa Riau lebih maju dan bermartabat. Kami memahami Riau bukan hanya dari angka-angka, tetapi dari hati dan jiwa masyarakatnya. Kami telah bekerja mendengar dan merasakan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh rakyat Riau. Memilih pemimpin bukanlah soal siapa yang memiliki nama besar di belakangnya. Karena nama besar tak selalu menjamin kebesaran visi untuk rakyat. Pemimpin sejati adalah mereka yang mampu berdiri di depan, bukan hanya bersandar pada bayangan orang lain. Begitu pula membangun Riau bukan hanya soal uang. Tidak semua bisa diselesaikan dengan rupiah. Kami percaya memimpin adalah soal hati, keberanian dan komitmen untuk melayani, bukan soal janji manis tanpa perhitungan. Kami akan bekerja sungguh-sungguh untuk masa depan Riau yang lebih baik. Kami ingin membangun Riau yang berdaya saing tinggi, sejahtera dan tetap teguh pada nilai-nilai budaya Melayu serta agama. Untuk itu kepada seluruh warga Riau yang kami cintai, izinkan kami Samsuar dan Mawardi, pasangan Umaro dan Ulama memimpin Riau menuju masa depan yang lebih cerah. Karena Riau membutuhkan pemimpin yang berpengalaman, bijaksana dan berintegritas. Lagu Lancang Kuning mengingatkan, kalau nakhoda kuranglah paham, alamatlah kapal akan tenggelam. Mari bersama-sama kita ciptakan Riau yang lebih maju dan bermartabat. Riau yang aman dan kondusif. Semoga Allah SWT meridhoi perjuangan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, masih tersisa. Tarian Melayu Tari Zapin. Menarinya di dalam taman. Kalau mau memilih pemimpin, pilihlah yang sudah berpengalaman. Manisnya kopi bercampur susu. Susu diminum di waktu senja. Kalau serius kita Riau mau maju, maka jangan ragu pilih nomor 3. Terima kasih. Baik, waktu Wassalamualaikum habis. warahmatullahi wabarakatuh. Cukup.